Jagat sepak bola Indonesia kembali ramai setelah pengumuman skuad terbaru Timnas Indonesia. Banyak suporter mempertanyakan komposisi pemain yang dipanggil, terutama karena beberapa pemain dari Persib Bandung tidak masuk daftar. Nama Tom Haye bahkan tidak mendapat panggilan, sementara yang dari Persib disebut hanya sedikit mendapatkan kesempatan. Di media sosial mulai muncul anggapan bahwa Timnas Indonesia saat ini lebih banyak diisi pemain dari Persija Jakarta. Tidak sedikit yang mempertanyakan apakah pemanggilan pemain benar-benar berdasarkan performa atau ada faktor lain di balik keputusan tim pelatih. Perdebatan semakin panas karena Persib baru saja menjalani musim yang cukup baik dan memiliki beberapa pemain yang dianggap layak mendapat kesempatan membela Garuda. Banyak bobotoh menilai pemain seperti Tom Haye layak masuk skuad karena pengalaman internasional dan kualitasnya di lini tengah. Haye sendiri merupakan salah satu pemain dengan reputasi besar yang kini bermain untuk Persib dan memiliki pengalaman panjang di kompetisi Eropa. Tom Haye dikenal sebagai gelandang yang mampu mengatur tempo permainan serta memiliki visi bermain yang sangat baik. Sementara itu, nama Eliano Reijnders juga menjadi sorotan. Dalam beberapa agenda sebelumnya, Eliano sempat menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia dan bahkan tampil cukup menjanjikan. Namun dalam beberapa pemanggilan terakhir, posisinya juga tidak selalu aman karena persaingan yang sangat ketat di sektor sayap dan bek kanan. Meski demikian, jika melihat pernyataan resmi dan daftar pemain yang pernah dipanggil sepanjang 2026, pemanggilan pemain tampaknya lebih didasarkan pada kebutuhan taktik pelatih serta kondisi terkini masing-masing pemain. Beberapa laporan menyebut Tom Haye sempat tidak masuk skuad karena pertimbangan teknis dan kebutuhan tim pelatih dalam agenda tertentu. Namun opini publik sudah terlanjur berkembang. Muncul narasi bahwa Timnas Indonesia hanya untuk Persija karena jumlah pemain yang mendapat kesempatan dianggap lebih banyak dibanding klub lain. Di sisi lain, pendukung Persija membalas bahwa pemain yang dipanggil memang sedang tampil konsisten dan memenuhi kebutuhan strategi pelatih. Pada akhirnya, perdebatan ini menunjukkan besarnya antusiasme suporter Indonesia terhadap Timnas. Baik pemain Persija, Persib, Persebaya, Borneo FC, maupun klub lainnya, semua memiliki tujuan yang sama ketika mengenakan seragam merah putih. Yang paling penting bagi suporter adalah melihat pemain terbaik mendapatkan kesempatan dan mampu membawa Indonesia meraih prestasi di level Asia maupun dunia. Karena itu, pertanyaan "Timnas hanya untuk Persija" akan terus menjadi bahan diskusi selama masih ada pemain yang dianggap layak tetapi tidak mendapat panggilan. Yang jelas, performa di lapangan dan keputusan pelatih akan selalu menjadi bahan perdebatan menarik di sepak bola Indonesia. Pengumuman skuad Timnas Indonesia kembali memunculkan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak suporter mempertanyakan mengapa sejumlah pemain Persib Bandung tidak mendapatkan kesempatan membela Timnas, sementara pemain dari klub lain, terutama Persija Jakarta, dinilai lebih banyak menghuni skuad Garuda. Isu ini langsung menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Sebagian bobotoh merasa heran karena Persib merupakan salah satu klub dengan performa terbaik dalam beberapa musim terakhir. Dengan pencapaian tersebut, mereka menilai seharusnya lebih banyak pemain Persib yang mendapatkan panggilan Timnas. Ketika daftar pemain diumumkan dan hanya sedikit nama yang berasal dari Persib, berbagai spekulasi pun bermunculan. Sorotan terbesar tentu mengarah kepada gelandang naturalisasi Tom Haye. Banyak pihak menilai kualitas Tom Haye masih sangat dibutuhkan. Timnas Indonesia, pengalamannya bermain di Eropa dan kemampuannya mengatur ritme permainan membuat banyak suporter merasa keheranannya semakin besar ketika namanya tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Selain Tom Haye, perhatian juga tertuju kepada Eliano Reijnders. Sebagian suporter beranggapan bahwa Eliano layak mendapatkan kesempatan lebih besar karena fleksibilitasnya bermain di beberapa posisi. Namun persaingan ketat dalam skuad Timnas membuat tidak semua pemain bisa mendapatkan tempat secara bersamaan. Di sisi lain, ada pula pendapat yang menyebut bahwa pelatih memiliki alasan tersendiri dalam menentukan skuad. Pemanggilan pemain tidak hanya didasarkan pada nama besar atau popularitas, tetapi juga kebutuhan taktik, kondisi fisik, kebugaran, hingga kecocokan dengan strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan tertentu. Dalam sepak bola modern, pelatih seringkali memilih pemain yang sesuai dengan kebutuhan lawan yang akan dihadapi. Meski demikian, persepsi publik sulit dihindari. Ketika jumlah pemain dari Persija terlihat lebih banyak dalam skuad, muncul anggapan bahwa Timnas lebih memprioritaskan pemain dari klub ibu kota.
Narasi ini kemudian berkembang menjadi perdebatan panjang antara pendukung Persib dan Persija. Kedua kelompok supporter saling mempertahankan pendapat masing-masing dengan berbagai data dan argumentasi. Bagi pendukung Persib, keberhasilan klub di kompetisi domestik dianggap cukup menjadi bukti bahwa lebih banyak pemain mereka layak masuk timnas. Mereka menilai konsistensi performa selama satu musim seharusnya menjadi salah satu faktor utama dalam proses seleksi pemain, apalagi Persib memiliki sejumlah pemain yang tampil reguler dan menjadi tulang punggung tim. Sementara itu, pendukung Persija beranggapan bahwa setiap pemain yang dipanggil memang pantas berada di timnas. Menurut mereka, keputusan pelatih harus dihormati karena tim pelatih memiliki akses terhadap data performa, kondisi medis, dan kebutuhan teknis yang tidak diketahui publik. Mereka juga menilai tidak tepat jika pemanggilan pemain selalu dikaitkan dengan asal klub. Perdebatan ini sebenarnya menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap timnas Indonesia. Supporter kini semakin kritis dalam menilai keputusan pelatih dan perkembangan sepak bola nasional. Setiap daftar pemain yang diumumkan hampir selalu menjadi bahan diskusi dan analisis panjang. Pada akhirnya, siapapun pemain yang dipanggil, tujuan utamanya tetap sama, yaitu membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Ketika mengenakan lambang Garuda di dada, identitas klub seharusnya berada di nomor 2. Yang terpenting adalah bagaimana para pemain dapat bekerja sama, memberikan performa maksimal, dan mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional. Namun satu hal yang pasti, selama masih ada pemain yang dianggap layak tetapi tidak mendapat panggilan, perdebatan tentang timnas hanya untuk Persija kemungkinan akan terus muncul dan menjadi topik panas di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Perdebatan mengenai komposisi skuad timnas Indonesia tampaknya tidak akan pernah sepi dari perhatian publik. Setiap kali daftar pemain diumumkan, selalu ada pihak yang merasa puas dan ada pula yang merasa kecewa. Kali ini sorotan tertuju pada minimnya pemain Persib Bandung yang mendapatkan panggilan, sementara beberapa pemain andalan Maung Bandung justru tidak masuk dalam daftar. Banyak supporter menilai bahwa performa klub di kompetisi domestik seharusnya menjadi salah satu acuan utama dalam pemilihan pemain timnas. Ketika sebuah klub mampu bersaing di papan atas dan menunjukkan konsistensi sepanjang musim, wajar jika para pendukung berharap lebih banyak pemain klub tersebut mendapat kesempatan membela Merah Putih. Kekecewaan semakin terasa karena beberapa nama yang dianggap memiliki kualitas timnas tidak mendapatkan panggilan. Di media sosial, muncul berbagai pertanyaan mengenai parameter yang digunakan tim pelatih dalam menentukan skuad. Sebagian supporter mempertanyakan apakah faktor performa benar-benar menjadi prioritas utama atau ada pertimbangan lain yang tidak diketahui publik. Tidak sedikit yang membandingkan jumlah pemain dari berbagai klub yang masuk timnas. Ketika pemain Persija terlihat lebih dominan dalam skuad, muncul narasi bahwa kesempatan bagi pemain klub lain menjadi lebih terbatas. Narasi inilah yang kemudian memicu perdebatan panjang antara berbagai kelompok supporter. Di sisi lain, tim pelatih tentu memiliki pertimbangan teknis yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Pemilihan pemain biasanya mempertimbangkan kebutuhan posisi, keseimbangan tim, kondisi fisik, gaya bermain lawan, hingga strategi yang ingin diterapkan dalam pertandingan tertentu. Karena itu, tidak semua pemain yang tampil bagus di liga otomatis mendapatkan tempat di timnas. Meski demikian, kritik dari supporter juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola modern. Dukungan yang besar terhadap timnas membuat masyarakat ingin melihat proses seleksi yang dianggap adil dan transparan. Ketika ada pemain yang sedang tampil impresif tetapi tidak dipanggil, tentu akan muncul pertanyaan dari publik. Fenomena ini sebenarnya menunjukkan bahwa kualitas pemain Indonesia semakin merata. Persaingan untuk masuk timnas kini jauh lebih ketat dibanding beberapa tahun lalu. Banyak pemain berkualitas harus rela tersisih karena keterbatasan jumlah slot dalam skuad. Situasi tersebut membuat setiap keputusan pelatih selalu menjadi bahan evaluasi dan diskusi. Yang menarik, perdebatan ini seringkali bukan hanya soal kualitas pemain, tetapi juga rivalitas antar supporter. Persib dan Persija merupakan dua klub dengan basis pendukung terbesar di Indonesia. Karena itu, setiap isu yang melibatkan kedua klub hampir selalu menjadi perhatian nasional. Ketika ada ketimpangan jumlah pemain yang dipanggil ke timnas, isu tersebut dengan cepat berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas. Namun pada akhirnya, timnas Indonesia bukan milik satu klub tertentu. Timnas adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Siapapun yang dipanggil harus mampu membuktikan kualitasnya di lapangan, sedangkan yang belum mendapat kesempatan harus terus bekerja keras untuk menunjukkan bahwa mereka layak mengenakan seragam Garuda. Bagi para pemain yang belum dipanggil, kondisi ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan performa. Dalam sepak bola, situasi dapat berubah dengan sangat cepat. Pemain yang hari ini tidak masuk skuad bisa saja menjadi andalan timnas pada agenda berikutnya jika mampu menunjukkan kualitas dan konsistensi yang lebih baik. Karena itu, polemik mengenai dominasi pemain dari klub tertentu mungkin akan terus muncul. Namun yang paling penting adalah bagaimana timnas Indonesia mampu meraih hasil positif, memenangkan pertandingan, dan membawa kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang asal klub para pemainnya. Jika prestasi berhasil diraih, maka perdebatan tentang asal klub pemain biasanya akan mereda dengan sendirinya, karena yang terpenting bagi seluruh supporter adalah melihat Garuda terbang tinggi di kancah internasional.